kayak gini ya. Menarik sekali, dia akan mengeluarkan potensi terbaik dari karakter suara kita. So ladies and gentlemen, welcome back again to this channel with Frankie Kadugro di sini, dan ini kita udah ada barang lagi di sini. Dan ini barangnya apa sih? Kita buka aja yuk. Oke, nah kalau teman-teman bisa intip di situ, yes, itu logo apa ya? Ini notanya. Jadi kalau beli mic itu kita punya pilihan dynamic ataupun condenser. Jadi saya sangat sadar bahwa kalau di rumah gini itu lingkungan kita itu bukan, ya I don't know buat teman-teman yang memang punya studio ya. Kalau aku enggak, dan di rumah banyak noise, dan yang dipilih akhirnya yang dynamic. Dynamic itu dia bentuknya memang biasanya nggak keren lah. Jadi condenser mic itu suaranya lebih bagus, lebih menurutku sih ya, lebih clear dan ya oke, tapi dia itu ngerekam ambience noise dan ininya tuh kenceng banget. Jadi I think aku kok lebih cocok dengan ini, dan pilihannya jatuh ke Audio Technica ini. Jadi sebenarnya yang kemarin sempat aku jadi pertimbangan adalah Samson Q2U. Itu reviewnya bagus-bagus banget. This is it guys, Audio Technica ATR 2100X. Jadi X ini yang menandakan bahwa ini sudah tipe yang USB-C, dan dia yang bukan X yang biasa itu sudah discontinue. So ini kemasannya, wah dari samping cakep banget nih. Tuh kayak gini. Dan ya ini pada dasarnya tinggal dikonekin ke komputer gitu kan. Terus ya, streaming podcast microphone, ideal for streaming podcasting, cardioid polar pattern, to output, USB output. Dan ini menariknya juga, setelah USB dia juga bisa dijadikan untuk mic biasa dengan XLR. Dan dynamic ini biasanya memang nggak butuh phantom power ya. Ya ini dia, jadi kita nanti dapat kabel ini USB-C to USB-C, kemudian USB-A ke USB-C, kemudian XLR-nya ke XLR juga. So it's nice. Nah ini dia interface-nya, nanti kita juga akan lihat. So kemasannya simple gini. Audio Technica. Akhirnya beli Audio Technica. Dulu sempat mempertimbangkan Audio Technica AT2020 yang USB juga, atau sebenarnya ada juga pilihan lain, Rode NT USB, dan itu harganya udah sekarang 22, kalau Rode itu sampai hampir 3 juta kalau yang sekarang ini. Kapan lalu tuh 2,an lah. Yang ini cuman nggak sampai segitunya, ini 1,4 rata-rata ya, 1,36 1360 ya bergantung dengan kondisi ya, kurang lebih kayak gitu. AT2020 yang USB juga, atau sebenarnya ada juga pilihan lain, Rode NT USB, dan itu harganya udah sekarang 22, kalau Rode itu sampai hampir 3 juta kalau yang sekarang ini. Kapan lalu tuh 2,an lah. Yang ini cuman nggak sampai segitunya, ini 1,4 rata-rata ya, 1,36 1360 ya bergantung dengan kondisi ya, kurang lebih kayak gitu. Oh cakep banget nih kayak gini ya. Jadi ini untuk handle kameranya ini dia nggak ada kayak pengunci gitu loh. Jadi kalau dia misalkan suatu kali udah kayak
lost gitu ya, kayak misalkan sekarang ini kayak feel-nya agak kayak kurang mantap sedikit, ini kita mesti pakai screwdriver sendiri. Sebenarnya kalau putarannya itu bisa langsung kontrol di sini lebih enak sih. Dan ini, aduh ini kok rasanya ringkih banget gitu ya, kayak nggak tega gitu pakainya. Dan menariknya tapi di sini ada kayak karet-karetannya itu yang dia bisa membuat dia lebih ke meja gitu, dia lebih stable gitu ya, lebih nyokot, jadi nggak goyang-goyang kayak gini. Oke, yuk kita coba. Kita akan colokin aja ke port MacBook Pro yang memang udah USB-C. So let's see. Kita setup dulu ya. Colok USB-C. Kita mau siapin monitoringnya juga. Oke, yang kali ini aku nggak nyoba yang XLR ke XR ini, dan secara posisi apakah cukup dekat dengan mulut, mesti gini kelihatannya ya, karena salah satu karakter dari dynamic mic katanya itu kalau ngomong mesti dekat gitu. Kalau kita ngomong condenser mic itu kita jauhan gini, bahkan mic itu nggak muncul di kamera katanya juga masih bisa gitu. Dan kapan lalu sempat punya ini, coba-coba beli mic yang terkenal banget, jadi BM800. Ini kapan lalu mau aku review tapi nggak jadi. Nah, cuman ini kayak apa ya, dimasukin itu kayak ada suara-suara gimana gitu, atau aku yang kurang bisa nyetingnya atau gimana. Dan itu aku lebih prefer suaranya ini aku modif sih. Ini actually adalah ya Rode Video Mic Me. Jadi ini sebenarnya untuk gadget ya, dengan TRRS, cuman ini aku kasihin perpanjangan converter ke TRS supaya bisa dipakai, dan aku bisa pakai model ya hampir mirip gini nih. Dan suaranya cukup memuaskan, tapi lagi-lagi juga dia pick up noise-nya cukup lumayan parah sih. Dengan interface USB-C, ini kelihatan nyala di situ. Ada kayak biru. Oke, kita nyalain. Ya, akhirnya kedengeran. Jadi di GarageBand sudah langsung record dan suaranya udah masuk ke sini. Dan ini suara Oke, di sebelah aku ini ada lighting yang dia kalau udah mulai panas gitu, fan-nya itu udah kerasa gitu kan. Nah, ini nggak tahu kalau di sini sih ketangkep suaranya. Ekspektasiku tuh enggak, karena katanya dynamic itu dia dan polar pattern-nya adalah cardioid, jadi dia cuman nangkep di surrounding-nya sini. Dan suaranya itu kalau dari kanan kiri itu mestinya juga beda. Nah, kayak apa itu? Kenapa kok kayak gini? Nah, kita coba karena kita juga belum record juga nih. Nah, ini suara bibir, suara nafas, tarikannya aja udah kerasa ya. Jadi dia sensitif banget. Mungkin ini akan aku coba kecilin untuk recording audio volume slidernya. Oke, check 1 2 3, check 1 2 3. Oke. Dan ini kalau sedekat ini suaranya jadi kayak gini. Oke, tapi ini akan aku tes dan aku record supaya teman-teman tahu. Saya akan coba set volumenya di minus 20 dB. Oke, coba ya. Oke, cek 1 2 3 di sini dengan Frankie, kembali dengan podcast Simply Frankie, dan teman-teman sekarang bisa mencoba mendengar tes result dari mic Audio Technica ATR 2100X USB keluaran tahun 2020. Dan ini adalah mic yang katanya cocok banget buat podcasting dan streaming. So, how is the sound? Ini jarak mulut saya sekitar 5 cm, 7 cm gitu kan. Suaranya seperti ini. Dan ini kalau aku coba lebih dekat lagi, nah kurang lebih seperti ini. Oke, how is the sound? Dan ini adalah podcastnya Frankie Kanugroho dengan tajuk Simply Frankie menggunakan mic ATR
2100X. Ini kalau ngomong mic itu, kalau ngomong sedekat ini tuh katanya ini ada proximity ya. Sedekat ini tuh seperti apa, dan kalau sedekat ini biasanya kalau di mic yang kondenser kondenser biasa itu nggak oke, tapi kalau di dynamic malah katanya harus justru kayak gini, kayak gitu. Halo, oke. Dan ini Frankie berbicara di sini. Kalau melihat di situ grafiknya ini udah tiba-tiba kaget gitu tadi ya. Tapi ini wah ini kalau aku sih suka ini suara padahal belum kita oprek-oprek dengan macam-macam, belum kita kasih kompresor dan sebagainya, ini suaranya seperti ini. The result is right here. Oke. Dan kita mau coba hal-hal yang lain hari ini. Kita juga mau cek gimana sih suaranya kayak gitu dengan berbagai macam kondisi. Nah ini coba aku menjauh lagi, ini suaranya dari seperti ini. Dan kalau dari duduk biasa dengan jarak sekitar 20 cm, ini suaranya seperti ini. Sebenarnya masih tetap kedengaran, tapi kedengaran itu belum tentu baik karena kita harus memanfaatkan fitur terbaiknya dari mikrofon ini. Dan ini kita coba juga, kalau ini kan meant to be handheld mic ya. Kalau kita pegang, ini suaranya kayak gini, yang ketangkep. Tanganku wrapping the mic kayak gini. Nah kalau udah nggak geser-geser sih dia nggak akan ngeluarin suara lagi. Jadi kalau dipegang gini, I think it's okay. Dan suara sedekat ini menarik sekali, dia akan mengeluarkan potensi terbaik dari karakter suara kita. Well, it's nice banget. Dan dengan minus 20 dB ini, atau nanti juga bisa diatur sendiri ya dengan kapasitas suaranya, karena kalau sedekat ini, kalau lihat dari bar yang terjadi di situ, itu sebenarnya udah di kuning itu. Kalau misalkan lebih lagi akan clipping kalau orang bilang ya. Nah ini kita juga akan tes plosive. Plosive itu, nah ini aku nggak tahu sebenarnya kalau dari speknya ini dia udah ada kayak windscreen di dalamnya nggak. Kalau kita lihat di kayak mic seperti Rode Pod mic itu dia udah built-in kayak windscreen di situ. Nah memang secara amannya memang kita harus pakai kayak model gini nih, ada busa untuk membuat pengurangan plosifnya, atau kita juga bisa pakai windscreen nih kayak gitu. Nah ini kita akan coba suaranya ketika dari depan kayak gini persis. Nah ini yang menarik, kayak kalau misalkan kondenser kayak gini ya, dia ngomongnya tuh depannya itu adalah ini. Kalau ini kan tetap di bagian atas. Sebenarnya aku masih terbiasa dengan ini sih, belum biasa banget dengan itu. Nah ini dari depan kondisinya seperti ini ya, agak menjauh seperti ini. Dan kemudian kalau kita bicara dari samping, nah kayak gini, bicara dari samping deket pun juga dia nggak sekeras kalau kita benar-benar di depan, karena ini adalah cardioid polar pattern. Jadi bagian depannya ini yang paling oke, kemudian bagian samping akan semakin kecil juga. Nah itu memang fungsinya adalah untuk mengurangi ambient noise yang nggak perlu. Jadi yang direkam, yang masuk itu adalah pure suaranya kita. Overall kalau dengan suara model kayak gini nih aku suka sih. Nice, ini benar-benar upgrade yang worth it banget. Oke, dan kemudian kalau kita coba ngomong dari belakang. Halo, cek. Halo. Gimana penangkapan suaranya ketika bicara dari belakang? Semakin dekat dan kayak gini. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Terus kita mau coba kalau dia, kita pasangin ini deh. Kita coba. Cek. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Oh, still safe. Yet, tanpa itu pun udah sangat baik kalau menurut aku ya. Udah sangat baik. So that's the plosive test. Oke, mau coba aja. Jadi ini dedicated. Jadi suaranya mau aku coba
langsung masuk ke kamera dengan port XLR2 3,5 mili jacknya. Jadi kualitasnya seperti apa, terus kemudian plosifnya please bring pizza pronto, gimana kualitasnya, teman-teman kita dengar sama-sama. Tapi ini kita cuma sekedar nyoba aja. Ini aja udah lama banget kayak gini, tapi hopefully teman-teman bisa membayangkan bahwa oke, right now kalau kita mulai bikin podcast atau mau rekaman suara sendiri, ini udah bisa sebaik ini dengan basic karakternya aja udah seperti ini. It's so nice. Kalau aku melihat sih suaraku seperti yang aku harapkan, itu kayak ada crispy-nya dapat sedikit, dan kemudian bass-nya juga karakter suara rendah yang didapat di sini juga oke. Ya, memang biasanya suara mic dynamic ini range-nya itu nggak seluas dengan mic condenser. Cuman memang bagi aku melihat ini it's already a nice upgrade ya. Jadi this is Audio-Technica ATR 2100, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau mengawali podcasting atau memperbaiki kualitas audio untuk rekaman di YouTube. Atau bisa juga kalau hari-hari ini teman-teman juga banyak sering melakukan meeting-meeting melalui Zoom, ataupun teman-teman juga memberikan materi di webinar-webinar. I think this mic it's very very enough. So ini dia Audio-Technica ATR 2100 USB. Ini bukan review yang terlalu teknikal, hanya praktek langsung aja, nggak yang susah-susah gitu ya. I think it's quite enough. So sekali lagi ini dengan Frankie Kanugroho di sini. Semoga konten yang kali ini bermanfaat buat kita semua. Thank you.